Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sesudah fasahatul kalimah atau fasahatul mufrad, kita punya namanya fasahatul tarkib alias fasahatul kalam. Kalau sebelumnya membahas kata fasih atau tidaknya sebuah kata, sekarang kita membahas fasih atau tidaknya rangkaian kata. Nah, jadi kalau salamoko, kalau ibaratkan pelajaran nahwu sharaf salamoko berada di dunia sharaf, kini berangkat ke dunia nahwu. Jadi kalimat bukan lagi kata, fasihkah atau tidak fasih. Nah, kita lihat yang nomor satu. Fauqa jarayani kalimati alal qiyasis sahihi, selain sesudah kata tersebut sesuai dengan undang-undang sharaf, wasuhulatiha, selain kata-kata tersebut mudah diucapkan, kata lain tidak ada tanafurul huruf di pembahasan kita sebelumnya. Tambahlah ya dulu patang aib yang namanya gharabatul isti'mal atau al-karaha fis sam'i. Ketika sampai aib fasatul mufrad itu tidak ditemukan, dengan kata lain al-kalimah fasihah, untuk mencapai yang namanya fasahatul kalam kita mesti penuhi yang pertama ayyas lama min dha'fit ta'lif, dia tidak tidak terkena yang namanya dha'fut ta'lif. Wahwa, apa itu dha'fut ta'lif? Khurujul kalami an qawaidil lughatil muttarada, ketika kalam tersebut tidak lagi tunduk kepada undang-undang bahasa Arab yang diakui. Nah, jadi dengan kata lain bisa namuan aib nomor satu ko mukhalafatu al-qiyasi an-nahwi, pelanggaran terhadap undang-undang nahwu. Mukhalafatul qiyasi an-nahwi, pelanggaran terhadap undang-undang nahwu. Jadi pelajaran nahwu yang salamoko, ketika ada terjadi pelanggaran terhadap undang-undang nahwu tersebut, kita terkena aib yang pertama yang dinamakan dengan dha'fut ta'lif alias mukhalafatul qiyasin nahwi. Dia kasih salah satu contohnya di situ, ruju'ud dhamir ala mutaakhirin lafzan. Contohnya ketika sebuah domirnya maju, bukan mundur. Rujuk domir ala mutaakhirin lafzan. Domirnya merantau, nak pulang kampung doh, mau di pembahasan assalamualaikum. Domir itu mesti pulang kampung, tak boleh merantau. Nah, jadi di sini domirnya kembali ke yang lafaznya terletak belakangan. Dan urutannya juga belakangan. Bagi contoh di situ ada perkataan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, walau anna majdan akhlad dahra wahidan, andai kemuliaan itu bisa mengabadikan seorang manusia, abqa majduhu ad-dahra mut'iman, maka kemuliaan si mut'im telah menjadikan dia abadi sepanjang masa. Jadi kemuliaan di situ al-majdu mudhafun ila mut'im. Dengan kata lain dhamir ha kembalinya ke mut'im. Nah, kok kasus awak? Mestinya dhamir itu balik ke belakang. Tidak boleh maju ke depan. Ya. Atau lagi contoh yang lain. Andai kalian misalnya ingin mengatakan ayah Muhammad mengajari Muhammad, mestinya bahasa Arabnya apa? Ketika kalian bilang misalnya abuhu yu'allimu Muhammadan, al-lughatul arabiyah misalnya.
Kita ingin menyampaikan Abu Muhammad mengajari si Muhammad, ayah si Muhammad mengajari si Muhammad bahasa Arab. Tapi kalian bilang seperti ini, kalian jatuh ke kesalahan yang pertama. Ha maju. Ini salah. Yang benar, kalian bilang seperti ini. Muhammad yu'allimuhu abuhu. Ha mundur ke belakang. Ini benar. Ya, ingat konsepnya domir itu selalu pulang kampung, tidak boleh merantau. Tidak boleh maju. Nah, ini contoh yang dikasih di buku. Tapi kalau kalian ingin contoh yang lain, ingat saja setiap pelanggaran terhadap undang-undang nahwu akan jatuh ke aib yang pertama. Yang pertama, dha'fut ta'lif atau mukhalafatul qiyas an-nahwi, pelanggaran terhadap undang-undang nahwu. Nomor 2. Wa yushtaratu an yaslama at-tarkibu min tanafuril kalimat. Sebelum ini kita sudah belajar yang namanya tanafurul huruf. Ketika huruf yang membentuk sebuah kata berasal dari satu makhraj atau makhraj yang berdekatan sehingga kata tersebut menjadi susah untuk diucapkan dan berat untuk didengarkan. Berhubung kita berada di fasahatul kalam, tentunya Anda bahas huruf lah. Karena kalam itu bukan lagi, di bawahnya bukan lagi huruf, tapi kata. Jadi yang bahas gini, apakah susunan kata, hubungan antar kata membuat kata tersebut menjadi susah diucapkan? Ya, bagi contoh di siku bagian kedua dari syair. Syairnya berbunyi baitnya berbunyi wa qabru harbin bimakanin kafru wa laysa qurba qabri harbin qabru. Nih, qurba qabri harbin qabru. Ini katanya mirip-mirip semua. Qurba qabri harbin qabru. Kalau wak kaji cik-cik, kata qurb insyaallah itu fasihah. Tidak ada tanafur, tidak ada mukhalafatul qiyasis sarfi, tidak ada gharawatul isti'mal. Ya, qurbun, dekat. Qabrun, bahkan ini sudah menjadi bahasa serapan kita, kuburan. Har, nama orang. Awak tidak bisa menyebut nama orang tidak fasih. Meskipun nama orang itu misalnya Jahannam misalnya. Kita tidak bisa bilang ismuka ghairu fasih. Hadza ghalat. Kita tidak bisa menghujat nama orang dengan yang namanya ghairu fasih. Jadi simpelnya setiap kata dalam baitku masing-masing katanya fasihah. Kullu kalimatin fil bait fasihah. Terus yang jadi masalah adalah susunan masing-masing kata tersebut. Ketika kurba digandingkan dengan qabri, digandingkan lagi dengan qabru, maka muncullah yang namanya tanafurul kalimat. Kata-kata yang tadi fasih ketika disusun seperti ini menjadikan susunannya menjadi susah diucapkan. Kurba qabri harbin qabru. Kalau tidak hati-hati bisa terbalik-balik apa membaca. Maka munculnya tanafurul kalimat. Ittisalu ba'duha bi ba'din mimma yusabbibu thiqalaha 'ala sam'i. Ketika hubungan antar kata-kata tersebut menyebabkan kalimatnya menjadi berat untuk didengarkan, wa su'ubata ada'iha bil lisan, dan susah untuk diucapkan. Ini yang nomor 2. Ini lawan dari yang kita bahas di fasahatul mufrad. Di fasahatul mufrad kita punya namanya tanafurul huruf. Si kuat punya namanya tanafurul kalimat. Di situ ada ditambahkan oleh penulis anna kulla kalimatin minhu, andai kita lihat masing-masing setiap kata dalam bait tersebut, lau ukhizat wahdaha, andai kita ambil satu kata saja atau masing-masing kata saja, kanat ghaira mustakraha, kata-kata tersebut tidak ada masalah, wala thaqila, dan tidak juga berat. Jadi yang menyebabkan beratnya itu adalah
ijtima'u kalimatihi wa qurba makhariji hurufiha. Kata-kata tersebut bergandengan. Nah, kata-katanya mirip, makhrajnya juga ya berdekatan. Jadi sekali lagi lihat kata kurba, qabri, kemudian dengan qabru. Kemudian yang ketiga, wajibu an yaslamat tarkibu min at-ta'qidil lafzi. Aib ketiga yang mesti dihindari bernama at-ta'qidul lafzi. Ketika lafaznya menjadi sawa selemak pihak. Yajibu an yaslamat tarkibu min at-ta'qidil lafzi. Apa itu at-ta'qidul lafzi? An yakuna al-kalamu khafiyat dalalah 'ala al-ma'na, ketika kalam tersebut khafiyat dalalah, makna yang dimaksud tidak jelas. Kenapa? Bisa babi ta'khiril kalimat, karena penempatan kata-kata atau taqdimiha, memundurkan kata-kata atau memajukannya, an mawatinihal asliyah, dari tempatnya yang semestinya, au bil fasli bainal kalimat, atau bisa jadi juga terjadi dengan al-fasal, memisahkan bainal kalimatil lati, memisahkan antara kata-kata yang yajibu an tatajawara, yang mestinya berdampingan atau bergandengan, wa yattasilu ba'duha bi ba'din, yang mestinya satali wa pisahan, maka juga menyebabkan at-ta'qidul lafzi, lafaznya menjadi rumit. Di sini dikasih contoh, ma qara'a illa wahidan Muhammadun ma'a kitaban akhihi. Ini susunannya terbolak, tak balik-balik. Mestinya di sini disusun seperti ma qara'a Muhammadun ma'a akhihi illa kitaban wahidan. Ketika kalau disusun elok baru dipahami maknanya. Tapi kalau modeko ada dhafut ta'lif, tidak ada dhafut ta'lif karena mestinya jadi maf'ul. Misalnya di siko tetap dia mansub, yang jadi fa'il tetap marfu'. Di pelanggaran terhadap undang-undang nahwu tidak ada. Yang jadi masalah adalah susunan kata-katanya yang tidak semestinya, yang di belakang ditaruh di depan, yang mestinya di depan ditaruh di belakang, dan seterusnya. Maka muncul yang ketiga bernama ta'qidul lafzi. Di halaman berikutnya ada disusun rancak-rancak, ma qara'a Muhammadun ma'a akhihi illa kitaban wahidan. Kemudian didetail kenapa di situ terjadi ta'qid lafzi, quddimatis sifah alal mausuf. Naat nih taruh sebelum man'ut. Kemudian ada kasus berikutnya, faslun bainal mutalazimain, memisahkan yang mestinya bergandengan, yaitu pemisahan antara adatul istisna dengan mustasnanya. Ya, ceklah halaman sebelumnya. Illa, sementara mustasnanya adalah kitab. Mestinya illa sesudahnya langsung kitaban. Yang ketiga, ta'qidul lafzi. Yang terakhir, yang mesti dihindari demi tercapainya fasahatul kalam, ay yaslamat tarkib min at-ta'qidil ma'nawi. Ini ayat yang keempat, kerumitan makna. Maknanya menjadi tidak jelas. Apa itu at-ta'qidul ma'nawi? An ya'madal mutakallim ila at-ta'bir an ma'na fayasta'milu fi kalimatin fi ghairi ma'aniha al-haqiqiyah. Ketika orang yang berbicara ingin menyampaikan sebuah maksud, cuma dalam penyampaian tersebut dia memakai kata-kata yang bukan dalam makna aslinya. Mungkin dia bermaksud bakiyah, berkias, bermetafor, mungkin ingin memakai kiasan. Masalahnya fayusi'u ikhtiyarul kalimat lil makna allazi yuriduhu. Dalam memakai kiasan tersebut dia tidak pandai memilih kata-kata yang tepat untuk menyampaikan maksudnya, sehingga yattaribut ta'bir, ungkapannya menjadi belepotan,
ungkapannya menjadi tidak jelas apa yang dimaksud. Wa yaltabisul amru 'alas sami', dan orang yang mendengar pun akan bingung. Misalu zalika, contoh dikasih di sini, anna kalimatal lisan, kata al-lisan, ya lidah, tutlaku ahyanan wa yuradu bihal lughah. Lidah, makna hakikinya tentu adalah salah satu indera perasa, indera yang 5, itu indera perasa, lidah. Kadang dipakai kata ini wa yuradu bihal lughah, tapi yang dimaksud bukan indera itu sendiri, tapi yang dimaksud adalah bahasa. Seperti Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Tak satu pun rasul kami utus kecuali dengan lisan. Lisan di sini bukan lidah lagi artinya, tapi makna sekundernya lughah, bahasa. Kecuali dengan bahasa kaum mereka. Ai natiqan bi lughati qaumihi. Bisa berbicara, berbahasa, sebahasa dengan kaumnya. Wa hadza isti'malun sahihun fasihun. Andai kita memakai kiasan dengan cara yang seperti ini, maka ini pemakaian kata yang benar dan fasih. Tapi idza ista'mala insanun hadhil kalimah fil jasus, tapi jika ada orang yang memakai kata lisan di atas, cuma yang dia maksud bukan lagi bahasa, tapi al-jasus, mata-mata. Kemudian dia berkata misalnya, bathal hakim al-sinatahu fil Madinah. Dia ingin menyatakan Pak Wali Kota menebar juru bicaranya Pak Wali Kota menebar mata-matanya di kota. Maksudnya ingin dia sampaikan, Pak Wali menebar mata-mata, mengutus mata-matanya. Tapi dia untuk menyampaikan makna mata-mata, dia pakai kata al-sinah yang merupakan jamak dari lisan. Maka di sini kana mukhtian, dalam pemakaian ini dia salah. Wa kana fi kalamihi ta'qidun ma'nawiyun. Di dalam kalamnya terjadi yang namanya aib yang keempat tadi, at-ta'qidul ma'nawi. Lebih kurang nih 4 aib yang mesti dihindari demi tercapainya fasahatul kalam. Kita simpulkan. Hendak lagi bicara tentang kata, kita berbicara tentang rangkaian kata. Kita bicara tentang takbir. Kita bicara tentang kalimat. Jadi kita berada di bagian fasahatul tarkib atau fasahatul kalam. Demi tercapainya fasahatul kalam, 4 aib yang mesti dihindari. Yang pertama bernama dha'fut ta'lif, alias mukhalafatul qiyasin nahwi, segala pelanggaran terhadap undang-undang nahwu. Yang kedua, tanafurul kalimat, susunan kata yang menyebabkan kalimat menjadi susah diucapkan dan berat untuk didengarkan. Yang ketiga, ta'qidul lafzi, penyusunan kata yang tidak tepat, menaruh yang mestinya di awal ditaruh di belakangan, atau memisahkan yang mestinya berdampingan, akan menyebabkan susunan kata menjadi susunan yang belepotan, sehingga ujung-ujungnya maknanya juga akan menjadi tidak jelas. Kemudian yang terakhir ada yang namanya at-ta'qidul ma'nawi, kerumitan dalam makna, ketidakjelasan dalam makna. Sering terjadi ketika kita tidak tepat menggunakan sebuah kata, sehingga kata tersebut ujung-ujungnya tidak akan menyampaikan makna yang kita maksudkan.